Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya, khususnya yang sudah percaya terhadap Pak Imaduddin dan membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi? Apa kabar semuanya? Apakah masih tetap konsisten dengan kesalahan-kesalahan, atau sudah kita percaya terhadap para kiai-kiai, gus-gus, para ustadz yang telah menjelaskan akan keabsahan nasab Sadeh Ba'alawi? Bagaimana? Apakah sudah bertaubat atau tidak? Kalau masih belum, maka mari kita kokohkan lagi dengan syubhat Kiai Imaduddin di waktu menjawab atau menanggapi tulisan daripada Kiai Haji Ma'ruf Khazin, ya. Ini saudara, coba kita dengarkan. Yang juga menulis hal yang sama dengan Ustaz Ibnu Sabri. Kiai Ma'ruf Khazin ini adalah ketua Komisi Fatwa MUI di Jawa Timur. Beliau juga sama dengan saya di lembaga Bansul Masail PBNU, ya. Sama dengan saya, kata Pak Imaduddin, di lembaga Basul Masail. Cuman mungkin bedanya saudara, ya, kita belum pernah mendengar bahwa Kiai Haji Ma'ruf Khazin itu membatalkan nasab seseorang tanpa dalil, ya. Dan juga tidak pernah mendengar beliau itu kabur, ya. Kabur dari diskusi, tidak pernah. Karena memang tidak pernah membatalkan nasab seseorang, sehingga tidak butuh untuk ngeles dan kabur daripada forum diskusi. Kita lanjutkan. Kita pernah beberapa kali bertemu dalam forum LBM PBNU yang disampaikan dari tulisan Kiai Ma'ruf Khazin. Beliau ini mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianat ilmu pengetahuan saya yang didapatkan, bahwa surah istighatsah itu adalah salah satu tools di dalam penetapan nasab, ya, dengan mengutip apa yang ada di dalam kitab Bukhari ditulis oleh Kiai Ma'ruf Khazin, babu syahadati 'ala al-ansabi wal wada'il mustafidi wal mawti al-qadimi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-dha'fi wa ala salamata Suwaimatu wa tasabbuti fihi. Ini katanya ada di dalam kitab Imam Bukhari. Lalu Kiai Ma'ruf Khazin juga berkata bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani mensarahi bab ini dengan hadits tarjamatu ma'qudatun li syahadatil istighfathati wa nadhara minha an-nasaba wal wada'ata wal maut al-qadima fa amma an-nasabu wa yustafadu min ahadits al-wada'at wa innahu min lazimihi wa qad nuqila fihi al-ijma'. Kata Imam Khazin dari sini bahwa ada ijma tentang bolehnya penetapan nasab dengan surah istighatsah. Dan saya setuju itu, bahwa ada sebuah kesepakatan ulama bahwa penetapan nasab boleh. Ini namanya jaza, ya. Jaza itu boleh untuk menetapkan nasab dengan adanya surah istighatsah. Jadi ini setuju Pak Imaduddin. Ingat ya, ini setuju bahwa penetapan nasab itu dengan surah wal istifadah. Setuju. Kita lanjut. Kalau kita sudah mengenal Gibran itu anaknya Pak Jokowi, surah dan istighfathah dari media kita mendengar, maka boleh kita ketika ditanya orang bersaksi siapa ayahnya Gibran, maka kita jawab ayahnya Gibran adalah Pak Jokowi. Apa alasan Anda mengatakan Gibran itu anak Pak Jokowi? Surah wal istighfathah. Saya mendengar dari televisi, saya mendengar dari YouTube, saya membaca koran, saya mendengar dari orang mengatakan hal yang sama, bahwa yang namanya Pak Gibran itu adalah anak daripada Pak Jokowi. Itu contohnya saudara ya. Tadi ini setuju loh. Tadi setuju bahwa suhrul istifadah.
Dan contoh seperti halnya Gibran. Cukup. Kita tidak pernah tahu Gibran itu apakah memang benar-benar dilahirkan dari istri Pak Jokowi. Kan kita secara indera penglihatan kita tidak menyaksikan langsung. Sehingga cukup bahwa Gibran itu adalah anak Pak Jokowi, cukup dengan suhrul istifadah. Ini contohnya. Kita lanjut dulu. Kiai Ma'ruf Hajin juga ini mengatakan dengan mengutip kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Kata Kiai Ma'ruf Hajin, wa in kanat syahadatu ala ma la yu'lamu illa bil khabari wa huwa salasan an-nasabu wal bilqu wal mautu jaza an yashhada fihi bil istibadati. Fa in istafada bin nasi anna fulanan ibnu fulanin aw anna fulan Hashimiyun atau Umawiyun jaza an yashhada bihi al-Majmu' halaman 252 juz 20. Itu tulisan daripada Kiai Ma'ruf Hajin. Ya betul sekali itu dari apa yang disampaikan atau yang dikutip oleh Kiai Ma'ruf Hajin sampai di situ betul. Tetapi ada syarat istifadah. Nah, sampai di situ betul katanya ya. Kata Pak Imaduddin, sampai di situ betul apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Hajin. Akan tetapi, tetapinya ini, coba masalah syarat suhrul istifadah ini Pak Imaduddin, subhat Pak Imaduddin sudah dimulai dari ini. Tidak disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Hajin. Saya sudah mencatat ini dari pengarang yang sama, Imam Nawawi, pengarang Al-Majmu', di dalam kisahnya yang lain namanya kitab Rawdatul Talibin. Rawdatul Talibin lil Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam An-Nawawi mengatakan wa yu'tabaru ma'an bisabi syakhsi wa nisbatin nasi alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan wa ribatan walau kana al-mansubu ilaihi hayyan wa ankara lam tajuz syahadatu wa in kana majnunan jazat ala sahih kama law kana majnunan walau fa'ala ba'd an-nasi fi dhalika an-nasabi hal yumna'u aw hal yamna'u jawaz syahadati wa lihadha asahhu ma na'am bi ikhtilal al-dhah bahwa memang betul nasab itu dihitung bersama dengan seseorang yang menisbatkan diri kepada sebuah nasab atau manusia, orang-orang menisbatkan dia kepada nasab itu, dihitung itu artinya ala yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan. Allah yu'aridahuma, tidak ada yang menentangnya. Disyaratkan tidak adanya penentang, tidak adanya dalil yang membantah ma yuwarrisu tuhmatan wa ribatan yang akan melahirkan kecurigaan dan keraguan. Ya, tidak adanya yang menentang atau orang yang menentang terhadap nasab tersebut, nasab yang dinisbatkan tersebut, sama sekali tidak ada orang yang menentang atau tidak ada dalil. Itu kata Pak Imaduddin. Ya memang benar seperti itu dulu. Walau kana al-mansubu ilaihi hayyan. Nah, ini tafriknya perlu kita perhatikan. Falau kana al-mansubu, Kalau yang dinisbatkan itu masih hidup, misalnya seseorang disebut oleh orang-orang sekampung dia Samlawi bin Samsul. Samsulnya menolak, saya bukan anak Samlawi. Ini walaupun sudah nah intinya ini walaupun sudah suhrul istifadah, kalau sudah ditolak oleh orang tuanya, tidak diakui oleh orang tuanya, maka suhrul istifadah ini sudah tidak berlaku. Ya, artinya suhrul istifadah ini kalau tidak ada mu'aradah, tidak ada penentangan. Berarti maksud penentangan ini ada yang ingkar dari pihak keluarga. Kalau orang tuanya itu masih hidup, maka jelas saudara, orang tuanya mengingkari, maka baru suhrul istifadah ini tidak berlaku. Nanti kita kaitkan dengan nasab sadab alawi. Ini subhat Pak Imaduddin ya. Di dalam kitab Rawdatul Talibin lil Imam An-Nawawi, di sini mana sudah? Wa yu'tabaru ma'antisabi syahsi wa nisbatin nas alla yu'aridahuma ma yurithu tuhmatan wa ribatan. Falau kana al-mansubu ilaihi hayyan, ini tafriknya, wa ankar lam tajuz asy-syahadah. Wa in kana majnunan jazat ala sahih kama law kana mayyitan.
suhra wal istifadah itu yu'tabar, dianggap, ya, ini kalau tidak ada penentang, alla yu'aridahuma. Kalau ada yang penentang sehingga menimbulkan apa? Tuhmah, menimbulkan ribah, keraguan, maka di sini suhrahnya ini sudah tidak bisa. Sehingga tafri'nya falau kana al-mansub ilaihi hayyan, kalau yang dinisbatkan itu masih hidup, ternyata wa angkar, dan beliau ingkar, orang yang masih hidup itu ingkar, maka di sini lam tajuz asyahadah, maka tidak boleh persaksian masalah suhra wal istifadah tersebut. Persaksian syahadah masalah suhra wal istifadah ini tertolak. Kita kaitkan dengan yang diartikan oleh Kiai Imaduddin. Dari ini Kiai Imaduddin dari tadi mengatakan, membaca ibarat bahwa kalau tidak ada yang mengingkari, jelas kalau tidak ada mu'aradah yang menentang dan tidak ada yang mengingkari. Maksudnya tidak ada mu'aradah itu tidak ada orang yang ingkar, ya. Baru suhra wal istifadah ini nanti syahadah suhra wal istifadah tidak dianggap. Terus ketika menjelaskan, dia mengartikan bahwa tidak adanya sebutan, mengarahkan ke tidak adanya sebutan, mengartikan mu'aradah yang menentang. Padahal di sini sudah jelas kalau ada yang ingkar, kalau tidak ada tafriq baru masih bisa dibelok-belokkan, ya. Di sini sudah jelas ada tafriq. Falau kana al-mansub ilai hayyan wa angkar, dan ingkar berarti yang dimaksud mu'aradah harus ada pengingkaran, bukan tidak ada sebutan di kitab catatan. Nah, di sini ketika dijelaskan oleh Pak Imaduddin, pengingkaran ini atau mu'aradah ini dijelaskan terhadap tidak adanya sebutan di dalam kitab nasab. Tidak disebut di dalam kitab nasab. Kita kan tahu dalil paling kuat, dalilnya Pak Imaduddin itu adalah kitab Syajarah Mubarakah. Sedangkan kitab Syajarah Mubarakah, saudara, selain polemik, ya, ini abad ke-6. Terus ada abad kitab yang lebih tua, yaitu Tahdzibul Ansab, jelas menjelaskan nasab Sadah Ba'alawi. Ini hanya satu anaknya, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad yang disebut. Kitab Syajarah Mubarakah ini tidak berlaku. Kenapa? Karena di Syajarah Mubarakah menyebutkan ada 3, sedangkan di Tahdzibul Ansab menyebutkan ada 1. Ada yang lebih tua lagi dari Syajarah Mubarakah, Al-Asili. Ada Al-Fakhri juga menyebutkan 1, Al-Asili menyebutkan 1. Berarti Syajarah Mubarakah tertolak, Al-Fakhri tertolak, Al-Asili tertolak. Yang mana ini yang benar? Al-Asili menyebutkan 1. Oh, yang tertua, andaikan Tahdzibul Ansab. Tahdzibul Ansab yang tertua, berarti hanya Tahdzibul Ansab yang benar. Kesalahan Kiai Imaduddin, anak Ahmad bin Isa katanya 3, berarti hanya ada 1, Abu Ja'far bin Ahmad. Ini yang benar yang mana? Makanya kitab nasab itu tidak bisa memuat nama semua orang atau nama semua anak dari orang tersebut. Ketika hanya menyebut 1, masih ada anak yang lain yang tidak disebut. Ketika menyebut 2, bukan berarti anaknya hanya 2, bisa jadi 3, 4. Akan tetapi pengarang di dalam kitab tersebut, pengarang dari kitab tersebut tidak mengetahui anak-anak yang lain. Sehingga di dalam kitab nasab, mu'aradah itu ada 2, ada am, ada khusus. Mu'aradah itu adalah pengingkaran dari pihak keluarga, ya, yang am, yang khos. Yang am, keseluruhan dari qabilah, yang khusus dari yang dekat. Kalau tidak ada pengingkaran berarti tidak ada mu'aradah, sehingga suhra wal istifadah tidak bisa dipatahkan. Tetap suhra wal istifadah menjadi salah satu turuk keabsahan suatu nasab, ya. Ya begitu saudara, ini hanya sebuah bentuk pengukuhan saja agar yang masih ragu-ragu apakah saya ini mau kembali atau tidak, kayaknya benar, yang masih ragu-ragu agar lebih kuat lagi untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yaitu dengan cara kita mengikuti para ulama. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf.
Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah, khususnya iman dan Islam kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.